Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Yang kedua, kita akan belajar tentang IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian, kita juga akan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian, hari ini kita juga akan belajar tentang IPS atau pelajaran IPS. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, kita akan bahas tentang teks laporan pengamatan. Teks laporan pengamatan adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau situasi setelah diadakannya investigasi dan melalui berbagai pertimbangan, atau dengan kata lain berisi tentang fakta. Untuk lebih memahami apa itu teks laporan pengamatan, mari kita baca teks laporan pengamatan berikut ini. Perkembangbiakan tanaman sagu. Tanaman sagu merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat. Sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang berada di bagian timur. Pohon sagu atau lebih dikenal dengan pohon rumbia ini terdiri atas dua lapisan. Lapisan terluar memiliki tekstur keras disebut epidermal, sementara lapisan kedua bernama lapisan ampulur, yang mana mengandung serat-serat pati. Serat-serat pati inilah yang kemudian diproses agar bisa menghasilkan tepung sagu. Tekstur tepung sagu hampir mirip dengan tekstur tepung maizena. Tanaman sagu terdiri atas 5 bagian, yaitu batang, akar, daun, bunga, dan buah. Batang dari pohon sagu dapat mencapai 15 meter dengan bentuk silinder. Bagian bawah tanaman sagu mengandung lebih banyak pati dibandingkan dengan bagian atas. Diameter bagian bawah batang berukuran sedikit lebih besar dan makin kecil ketika berada di bagian atas. Akar tanaman sagu adalah akar serabut meskipun tanaman sagu memiliki pohon yang tinggi menjulang. Daun pohon sagu memiliki daun yang memang berbentuk memanjang dan agak melebar, disertai dengan tekstur yang khusus. Bunga tanaman sagu termasuk bunga majemuk dan memiliki warna merah kecoklatan. Tanaman sagu memiliki buah berbentuk bulat, ukurannya kecil, dan memiliki warna coklat kekuningan buah. Budidaya tanaman sagu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Tanaman sagu dapat dilakukan secara vegetatif, yang tumbuh sebagai tunas-tunas pada pangkal batang, dan generatif. Cara ini paling banyak dipilih karena dilakukan dengan menggunakan biji yang berasal dari buah yang telah tua dan rontok dari pohonnya. Biji yang dipilih haruslah biji yang berasal dari induk pohon yang baik sehingga akan menghasilkan anakan yang baik pula. Setelah bibit siap, langkah selanjutnya menentukan pola tanam. Sebaiknya 1 minggu sebelum penanaman sudah membuat lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm untuk dapat membenamkan dangkal ke dalam lubang tanaman. Bagian pangkal dari dengkel yang telah disiapkan ditutup dengan tanah yang bercampur dengan gambut.
tanah penutup sebaiknya jangan ditekan dan dengkel jangan sampai bergerak. Berdasarkan bacaan di atas, teks laporan pengamatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas definisi utama, deskripsi bagian, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau investigasi yang telah dilakukan. Dan yang keempat, laporan bersifat objektif, artinya laporan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan membahas tentang ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau yang disebut juga dengan gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis dan menjadi sebuah pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri dari ide pokok atau kalimat utama: yang pertama, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Yang kedua, ide pokok juga bisa disebut sebagai inti dari sebuah paragraf. Yang ketiga, bisa terletak di depan, di tengah, atau di akhir paragraf. Yang keempat, memiliki beberapa kalimat pengembang. Sekarang kita lihat paragraf pertama dari teks bacaan yang ada di halaman 2. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar menemukan ide pokok sebuah bacaan. Pada paragraf pertama di sini, ide pokoknya bisa kita cari dengan cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama ini adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, artinya tidak bergantung dari kalimat-kalimat yang lainnya. Di sini kita bisa tentukan ya, tanaman sagu merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf yang pertama. Karena apa? Karena kalimat yang pertama ini, adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, ya. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat yang pertama ini. Nah, di sini kita lihat, tanaman sagu merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat. Nah, kalimat yang kedua ini adalah menjelaskan dari kalimat yang pertama. Sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang berada di bagian timur. Pohon sagu atau lebih dikenal dengan pohon rumbia ini terdiri atas dua lapisan. Nah, di sini kita bisa lihat kalimat yang bisa berdiri sendiri itu adalah kalimat yang pertama ini. Nah, kalimat yang selanjutnya adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama ini. Sekarang kalian tentukan ide pokok dari paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga, dan paragraf yang keempat. Tulis di lembar kerja kalian. Pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dapat dilakukan dengan bantuan manusia ataupun dengan cara alami. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi perhimpunan untuk negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan saksikan video berikut ini.
lupa subscribe dan tindih tombol lonceng. Anak-anak, masih ingat apa-apa saja negara anggota ASEAN? Kali ini kita akan belajar bagaimana kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri lebih dari 300 etnis yang sebagian besar menganut agama Islam. Selain itu, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Etnis tersebut misalnya Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki 721 bahasa daerah. Negara kedua yaitu Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan selalu membuka sepatu ketika masuk rumah orang lain. Negara ketiga yaitu Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki patung Merlion sebagai lambang negaranya, yang berbentuk kepala singa dan berbadan ikan. Bahasa resmi Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Negara keempat adalah Malaysia. Penduduk Malaysia sebagian besar menganut agama Islam yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Memiliki makanan khas yang disebut nasi lemak. Negara kelima adalah Myanmar. Myanmar terkenal dengan julukan negara 1000 pagoda. Memiliki penduduk beretnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Penduduk Myanmar mayoritas beragama Buddha dan berbahasa Burma atau Myanmar. Negara keenam yaitu Thailand. Kata Thailand memiliki arti tanah kebebasan. Sebagian besar penduduk Thailand beretnis Thai. Tradisi Thailand yaitu meminum teh bersama yang dicampur susu dan rempah-rempah yang disebut dengan Thai Iced Tea. Negara yang ketujuh adalah Laos. Sebagian besar penduduk Laos adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha dengan berbahasa Lao. Penduduk Laos terkenal cukup sabar dan sangat sederhana. Memiliki tahun baru Laos yang dikenal Bun Pi Mai, yaitu semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Negara yang kedelapan adalah Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah suku bangsa Khmer dan beragama Buddha. Orang Khmer sering mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan selalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Memiliki makanan khas yang disebut cha yang berarti tumisan. Negara kesembilan adalah Vietnam. Sebagian besar orang Vietnam adalah etnis Kinh yang beragama Buddha. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen karena penguasaan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Nah, negara anggota ASEAN yang terakhir adalah Filipina. Filipina adalah perpaduan antara budaya barat dan timur yang dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Penduduk Filipina memiliki 8 etnis besar dan selalu berjabat tangan ketika memberi salam kepada orang lain.
Baik anak-anak hebat, demikianlah kehidupan sosial budaya 10 negara anggota ASEAN. Terima kasih ya telah belajar dan berpetualang bersama Rumah Guru. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini, dan video pembelajaran ini juga bisa kalian saksikan di channel YouTube Medinatek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.